Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah berikut ini datang dari seorang tokoh pada masa generasi tabi'in, Abdullah bin Al-Mubarak. Salah satu kebiasaan yang kerap dilakukan oleh sosok yang dikenal alim dan ahli ibadah itu adalah menetap beberapa hari di Mekah setelah melaksanakan haji ataupun umrah. Suatu ketika, dalam lawatannya ke Mekah, kota suci umat Islam itu tengah dilanda penceklik. Hujan yang tak kunjung turun memicu gagal panen. Melihat kondisi seperti itu, pemuka agama dan masyarakat berbondong-bondong menuju lapangan untuk melaksanakan sholat istisqa. Ibnu Al-Mubarak pun tak ketinggalan turut serta dalam sholat tersebut. Namun, setelah selesai sholat dan memanjatkan doa kepada Allah, tidak ada sama sekali tanda hujan akan turun. Sampai menjelang malam pun, kondisi awan tidaklah berubah. Akhirnya keesokan harinya penduduk Mekah kembali melaksanakan sholat istisqa. Namun tetap nihil. Tidak ada pertanda hujan turun. Bahkan hingga sholat istisqa kali ketiga dilaksanakan, hujan tak lekas turun juga. Timbul niat dari Ibnu Al-Mubarak untuk sholat minta hujan sendiri di tempat yang sunyi. Tempat sunyi memisahkan diri dari orang-orang untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya sebuah gua tujuannya. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmatnya dan mengabulkan doaku sehingga hujan bisa turun, katanya dalam hati. Ia pun berjalan pelan-pelan saat orang masih berada pada tempat duduknya di tengah-tengah lapang sambil memanjatkan doa-doa. Tempat yang ia tuju adalah perbukitan yang masih di sekitar Mekah. Setelah sampai pada sebuah bukit, dia menemukan sebuah gua yang lubangnya hanya bisa dimasukkan satu orang dewasa dengan cara menyamping. Ibnu Al-Mubarak mengintip sedikit untuk mengetahui apakah di dalam bisa digunakan untuk sholat. Namun setelah mengetahui ruang di dalam gua lapang, akhirnya beliau memutuskan untuk masuk dan sholat istisqa. Namun baru saja Ibnu Al-Mubarak masuk, tiba-tiba pemuda berkulit hitam masuk ke dalam gua. Dari pakaian dan penampilannya, memang pemuda ini seperti seorang budak. Entah sengaja ataupun tidak, meski mengetahui di dalam gua sudah terdapat orang, pemuda itu tidak menyapa ataupun mengucapkan salam layaknya orang yang beriman. Sang pemuda malah cuek dan langsung menunaikan sholat 2 rakaat. Setelah mengucapkan salam, ia meletakkan kepalanya di tanah dan berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya mereka itu adalah hamba-hambamu. Mereka telah melaksanakan sholat istisqa selama 3 hari, tetapi Engkau belum berkenan juga menurunkan hujan. Maka, demi keagungan dan kemuliaan-Mu, aku tidak akan mengangkat kepalaku hingga Engkau menurunkan hujan kepada kami." Beberapa waktu lamanya ia dalam keadaan seperti itu. Tiba-tiba datang awan hitam bergulung-gulung. Kemudian hujan turun dengan derasnya. Lelaki itu segera mengangkat kepalanya dan keluar gua, berjalan menembus hujan tanpa berkata apa-apa. Ibnu Al-Mubarak tertegun melihat pemandangan itu dan segera setelah tersadar, ia berjalan mengikuti lelaki hitam itu menembus hujan. Ia terus membuntutinya hingga memasuki perkampungan, dan pemuda itu memasuki rumah yang cukup bagus. Ia duduk diam di depan rumah itu beberapa waktu lamanya, sampai seseorang keluar. Ibnu Al-Mubarak berkata, "Rumah siapakah ini?" Laki itu berkata, "Rumah Tuan Fulan bin Fulan." "Bisakah saya membeli budak dari dirinya?" kata Ibnu Al-Mubarak lagi. Lelaki itu berkata, "Bisa, dan silahkan masuk." Sang pemilik rumah menemui Ibnu Al-Mubarak sambil membawa seorang budak yang bagus wajahnya dan tampak cekatan. Tetapi ia berkata, "Aku tidak menginginkan orang ini. Apakah engkau mempunyai budak lainnya?" "Baiklah," kata sang pemilik rumah sambil memerintahkan untuk memanggil budak lainnya. 1 atau 2 orang budak lagi ditunjukkan. Tetapi Ibnu Al-Mubarak berkata, "Aku menginginkan yang lainnya. Apakah engkau masih memilikinya?" Tujuan utamanya adalah pemuda berkulit hitam yang ia jumpai di gua. Orang itu berkata, "Saya memang masih memiliki 1 orang lagi budak, tetapi ia sangat tidak pantas bagi tuan," katanya. "Mengapa?" tanya Ibnu Al-Mubarak. Orang itu berkata, "Karena dia seorang pemalas. Tuan tidak akan memperoleh manfaat apa-apa dari dirinya." Ibnu Al-Mubarak pun berkata, "Bawalah dia kemari, aku ingin melihatnya." Budak itu segera didatangkan, dan memang laki-laki hitam yang ditemuinya itu di dalam gua tersebut.
Tampak kegembiraan di matanya dan segera ia berkata, "Aku ridha dengan orang ini. Berapa engkau ingin menjualnya?" Orang itu pun berkata, "Saya dahulu membelinya 20 dinar, tetapi sekarang tidak laku walau hanya 10 dinar. Saya akan membelinya seharga 10 dinar darimu," kata Ibnu Al-Mubarak, yang langsung mengeluarkan uang 10 dinar dan memberikannya kepada orang itu. Ibnu Al-Mubarak membawa budak hitam itu ke tempat tinggalnya. Budak hitam yang selama itu hanya diam saja tiba-tiba berkata, "Wahai Ibnu Al-Mubarak, mengapa engkau membeli aku? Aku tidak akan mengabdi dan melayani dirimu." Ibnu Al-Mubarak terkejut karena budak itu mengetahui dan menyebut namanya, padahal ia belum pernah memperkenalkan diri, termasuk kepada pemilik sebelumnya. Namun, justru hal itu memperkuat dugaannya sebelumnya. Segera saja Ibnu Al-Mubarak berkata, "Bukan seperti itu, justru aku yang akan melayani kamu. Siapakah namamu?" Budak hitam itu berkata, "Para kekasih Allah tentu mengenal kekasihnya." Ketika pemuda itu akan beranjak untuk berwudu, Ibnu Al-Mubarak segera mengambil air untuknya dan mempersiapkan sandal, serta menunjukkan kamar untuk dirinya. Di dalam kamar, lelaki hitam itu salat 2 rakaat. Ibnu Al-Mubarak yang memang sengaja menguping mendengar dia berdoa setelah salatnya, layaknya sedang bersyair ataupun berpuisi. "Wahai Tuhan pemilik rahasia, rahasia telah menjadi nyata ataupun terbuka. Saya tidak lagi menginginkan kehidupan ini setelah rahasia hidupku diketahui," kata pemuda itu dalam doanya. Dan berselang beberapa lama, Ibnu Al-Mubarak tidak lagi mendengar suara ataupun gerakan apapun. Maka ia masuk ke dalam kamar dan mendapati sang pemuda telah meninggal dunia. Ia segera mengurus jenazahnya dengan penuh hormat hingga memakamnya. Hanya sedikit orang yang membantu dan mengiringi jenazahnya. Namun, bagi Ibnu Al-Mubarak, kondisi tersebut justru dianggap sebuah penghormatan karena ia sendiri yang akhirnya banyak berperan dalam mengurus jenazah kekasih Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan berikut ini adalah satu kisah lagi tentang Sa'ad bin Abi Waqqas yang doanya selalu terkabul. Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk salah satu sahabat yang diberi umur panjang. Beliau hidup di era Khalifah Ar-Rasyid dan menjadi sahabat terakhir dari kalangan muhajirin yang meninggal dunia. Selama hidupnya, Sa'ad selalu terijabah setiap kali berdoa. Dikisahkan, di era Khalifah Umar bin Khattab, Sa'ad bin Abi Waqqas diamanahi jabatan sebagai pemimpin wilayah Kufah. Namun suatu hari, terdapat penduduk Kufah yang mengeluhkan Sa'ad dan menyebutkan keburukannya. Sayyidina Umar tentu tak langsung percaya. Ia mengutus seorang untuk pergi ke Kufah dan menyelidiki tentang kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan benar saja, sang utusan selalu mendapati orang-orang menyebut kebaikannya. Setiap kali tiba di masjid, utusan tersebut mampir kemudian bertanya kepada penduduk Kufah tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Tak ada satupun masjid yang dilawati dan didatanginya kecuali semua orang mengagumi kebaikan-kebaikan Sa'ad bin Abi Waqqas. Hingga kemudian si utusan tiba di sebuah masjid milik Bani Abbas. Di sana terdapat seorang bernama Usamah bin Qatadah yang memfitnah Sa'ad bahwasanya sang sahabat Nabi tak pernah mengikuti syariah, yakni perang yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Usamah juga menuduh bahwasanya Sa'ad tak pernah adil dalam pembagian dan menetapkan hukum dengan batil. Sampailah kabar fitnah Usamah itu ke telinga Sa'ad bin Abi Waqqas. Ia pun kemudian berkata, "Demi Allah, aku benar-benar berdoa untuk 3 hal. Ya Allah, jika hambamu ini, Usamah bin Qatadah berdusta, berdiri karena riya ataupun sum'ah, maka panjangkanlah umurnya, panjangkanlah kefakirannya, dan hadapkanlah dia kepada cobaan." Sang perawi, yakni Abdul Malik bin Umair berkata, setiap kali dia, artinya Usamah bin Qatadah, ditanya, "Bagaimana keadaanmu?" Dia menjawab, "Aku adalah orang tua yang telah terkena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas." Abdul Malik lalu berkata, "Setelah itu aku melihatnya buta karena tua." Dalam momen lain juga terdapat kisah serupa tentang bagaimana doa Sa'ad selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini tercantum dalam kitab Al-Mustadrak. Disebutkan bahwa suatu hari ada seorang penunggang kuda yang mencela Ali bin Abi Thalib di tengah-tengah pasar Madinah. Orang-orang mendengarnya namun tak berani melawan. Hingga kemudian datanglah Sa'ad bin Abi Waqqas dan bertanya, "Ada apa ini?"
Mereka kemudian menyampaikan kabar ada seorang yang mencela Ali bin Abi Thalib. Sa'ad pun kemudian segera menghampiri si pencela tersebut dan membela Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Atas dasar apa kau mencela Ali bin Abi Thalib? Bukankah dia termasuk orang yang pertama masuk Islam? Bukankah dia yang pertama salat dengan Rasulullah? Bukankah dia orang yang paling zuhud? Bukankah dia orang yang paling alim? Bukankah Rasulullah telah menikahkannya dengan putrinya? Bukankah dia pembawa panji Rasulullah di beberapa peperangan? Karena geram mendengar sahabat Rasulullah SAW dicela, Sa'ad pun mendoakan keburukan bagi si pencela. Ia segera mengadahkan tangan menghadap kiblat dan berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya orang ini telah mencela salah satu walimu. Maka janganlah kau pisahkan sekumpulan orang ini hingga engkau menampakkan kekuasaanmu kepada mereka." Lalu di kemudian hari, si pencela penunggang kuda itu tetap bersama kelompoknya. Hingga suatu hari, sebelum kelompok itu berpencar, terjadi suatu peristiwa yang membuktikan diijabahnya doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Si pencela tiba-tiba terlempar jauh akibat kudanya yang jatuh tersungkur. Ia tewas mengenaskan dengan kondisi kepala yang pecah. Ada yang bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Apa yang membuat doamu mudah dikabulkan dibanding para sahabat Rasulullah SAW yang lainnya?" "Saya tidaklah memasukkan satu suapan ke dalam mulutku, melainkan saya mengetahui dari manakah datangnya dan dari manakah akan keluarnya," jawab Sa'ad bin Abi Waqqas. Dari Wahab bin Munabbih, ia berkata, "Siapa yang bahagia doanya dikabulkan oleh Allah, maka perbaikilah makanannya." Dari Sahal bin Abdullah, ia berkata, "Barang siapa memakan makanan halal selama 40 hari, maka doanya akan mudah dikabulkan." Yusuf bin Asbat berkata, "Telah sampai pada kami bahwa doa seorang hamba tertahan di langit karena sebab makanan jelek ataupun haram yang ia konsumsi. Ada kalanya seorang muslim bersungguh-sungguh dalam melakukan amal soleh, akan tetapi ia memandang remeh dan kurang peduli dengan masalah mengkonsumsi harta haram, padahal akibatnya sangat fatal. Orang seperti ini akan rugi di dunia dan akhirat. Amal ibadahnya tertolak, doanya tidak akan diijabah, artinya tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan harta serta usahanya tidak akan diberkahi." Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thayyib, baik. Allah tidak akan menerima sesuatu melainkan dari yang thayyib ataupun yang baik. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkannya kepada para rasul." Firman Allah, "Wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik ataupun halal, dan kerjakanlah amal salih. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh sehingga rambutnya kusut, masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dari yang haram. Maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Hadis riwayat Muslim. Oleh sebab itu, sedekah dari harta yang haram akan tertolak dan tidak diterima. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah tidak akan menerima salat seseorang tanpa berwudu ataupun bersuci, dan tidak akan menerima sedekah dengan harta yang ghulul ataupun curian ataupun korupsi." Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika engkau telah menunaikan zakat hartamu, maka engkau telah melaksanakan kewajiban, dan barang siapa yang mengumpulkan harta dari jalan yang haram, kemudian dia menyedekahkan harta itu, maka sama sekali dia tidak akan memperoleh pahala, bahkan dosa akan menimpanya." Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari makanan haram." Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya. Dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Ka'ab bin Ujrah, tidaklah daging manusia tumbuh dari barang yang haram kecuali neraka lebih utama atasnya." Hadis riwayat Tirmizi.
Dan inilah tentang kisah seorang budak yang diijabah doa oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sa'ad bin Abi Waqqas, yang doanya tak pernah tertolak. Mudah-mudahan dari kisah ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran dan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.